Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha. Sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik. Apa saja yang harus diperhatikan saat akan memulai suatu wirausaha? Simak percakapan berikut ini. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses dan sederhana dan suka berbagi ilmu. Beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Sekarang penduduknya sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai TK dan taman bermain. Udin, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Pak Gino, Bapak saya seorang pengrajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Mainan-mainan itu membuat saya untuk lebih mudah memahami pembelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Siti, oh jadi kita bisa memulai suatu usaha dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki, ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Udin, kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Pak Gino, mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Edo, apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Pak Gino, oh saya tidak sekedar bermimpi, saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Dari sana saya temukan bahwa banyak anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Ketika saya akan memulai usaha, produk sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Edo, loh, kamu hobi membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan? Nanti ya, belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Pak Gino, usaha yang kamu jalani nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha. Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar pemukimanmu, Edo. Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku. Siti, berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha? Pak Gino, modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah baik. Berbuah hasil yang baik pula. Udin, wah ternyata banyak ya yang harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari kita berguru pada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak. Pak Gino, tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi.
Bapak punya keyakinan dengan bermimpi, kita akan memiliki motivasi kuat untuk mewujudkannya. Sore itu, Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak Pak Gino suatu hari nanti. Setelah membaca percakapan berikut, anak-anak jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? 2. Faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? 3. Apa yang harus dilakukan supaya usaha kita dikenal oleh masyarakat? Kemudian yang keempat, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakat? Jelaskan. Kemudian nomor 5, jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Yang keenam, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usaha yang serupa, bagaimana sikapmu? Nah, sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian. Ayo berdiskusi. Dalam kelompok kecil, kamu akan membuat satu usaha kegiatan wirausaha. Kamu dan kelompokmu akan bermain peran. Perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Tentukan jenis usaha impianmu. Usaha yang menghasilkan barang, contoh membuat mainan. Usaha yang menghasilkan jasa, contoh usaha potong rambut dan lain-lain. Perhatikan bakat, minat, serta kebutuhan di sekitar kalian saat menentukan jenis usaha. Berikan alasan kalian. Yang kedua, tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk. Anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Target konsumen ini ditentukan oleh jenis usaha yang akan dibuat. Yang ketiga, tentukan harga jual produk. Pertimbangkanlah modal yang digunakan, bahan dasar yang digunakan, serta target konsumen. Yang keempat, tentukan tempat usaha, stand, toko, warung, pabrik, dan lain-lain. Berikan alasan pemilihannya. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran. Bagaimana caramu memasarkan agar usahamu dikenal oleh dan dipilih oleh pembeli, yaitu melalui poster, selebaran, pemasaran langsung, dan lain-lain. Ceritakan mengapa kamu memilih strategi tersebut. Yang keenam, tentukan sikap yang harus diterapkan agar usaha yang dijalankan sukses. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran yang menarik disertai gambar dan warna. Kerjakan bersama semua teman dalam kertas atau karton yang cukup besar untuk dibaca oleh semua teman di kelas. Kemudian bersama teman-teman dalam kelompok, kalian akan mempresentasikan usaha impian kalian pada pertemuan berikutnya. Kita telah belajar menghitung volume balok, prisma, limas, tabung, dan kerucut pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan belajar volume bola. Tahukah kamu bahwa volume bola adalah 2 kali volume kerucut? Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu pernah melihat benda-benda yang berbentuk bola? Berikan contohnya. Kemudian, apakah kamu tahu cara menghitung volume sebuah bola? Bola adalah bangun 3 dimensi yang berbentuk bulat. Benda berbentuk bola banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bola atau globe. Kamu hanya perlu mencari jari-jari dari bola untuk menghitung volumenya. Rumus untuk menghitung volume bola adalah V volume sama dengan
4/3 pi R pangkat 3. Apakah kamu tahu sifat-sifat bola? Bola hanya memiliki satu buah sisi lengkung yang tertutup. Bola tidak mempunyai titik sudut. Kemudian, apakah kamu tahu cara menghitung volume bola? Langkah 1. Tuliskan rumus menghitung volume bola, yaitu Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Pi melambangkan volume dan R melambangkan jari-jari bola. Langkah kedua, carilah jari-jarinya. Jika kamu sudah mengetahui jari-jarinya, kamu dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jika kamu mengetahui diameternya, bagilah diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan jari-jarinya. Setelah kamu mengetahui jari-jari, tulislah misalnya jari-jari bola adalah 8 cm. Jika kamu hanya mengetahui luas permukaan bola, maka kamu dapat mencari jari-jari dengan mencari akar kuadrat dari luas permukaan dibagi dengan 4pi. Kemudian, dengan demikian R sama dengan luas akar R sama dengan akar dari luas permukaan dibagi 4pi. Langkah ketiga yaitu pangkat 3 dari jari-jari. Kalikan jari-jari dengan dirinya sendiri sehingga sebanyak 3 kali atau menaikkan pangkatnya menjadi pangkat 3. Misalkan jari-jari 8, maka 8 pangkat 3 atau 8 kali 8 kali 8. Masukkan jari-jari yang telah kamu pangkatkan tadi ke persamaan awal untuk menghitung volume bola. Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Dengan demikian, Pi sama dengan 4/3 kali Pi kali 8 pangkat 3. Misalkan jari-jarinya adalah 8, maka untuk memangkatkan 3 jari-jarinya, kamu harus mencari 8 pangkat 3, yaitu 512 atau 512. Kemudian langkah keempat, kalikan jari-jari yang telah dipangkatkan 3 dengan 4/3. Di langkah 3 kamu telah memasukkan R pangkat 3 atau 512 cm ke dalam rumus. Kamu dapat mengalihkan 512 dengan 4/3 dan dimasukkan ke dalam persamaan berikut. Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3 kali 4/3 kali 512. Hasilnya adalah 4/3. Sekarang persamaannya menjadi 4/3 kali Pi kali 512. Apakah kamu tahu cara menghitung volume balok? Sekarang kita lanjutkan untuk langkah kelima. Masukkan seluruh angkanya ke dalam rumus. Pi sama dengan 4/3 Pi R pangkat 3. Pi sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 8 pangkat 3. Pi sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 512. Kemudian Pi sama dengan 2143,6 cm3.
some more.